Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bahkan Lombok. Salam sehat selalu dan salam satu lumpur bagi sahabat-sahabat semuanya yang berada dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Bahkan Lombok akan menguraikan tentang bulan November untuk tanaman hortikultura ya Sobat Tani. Itu juga ada kendala dan ada baiknya ya Sobat Tani. Bahkan Lombok sedikit akan menguraikan tentang bulan November atau bulan 10 ini untuk mengawali tanam apapun, khususnya pada tanaman hortikultura ya Sobat Tani. Khususnya tanaman cabai merah besar maupun tanam cabai merah keriting maupun cabai rawit. Pada kesempatan kali ini Bahkan Lombok memberikan uraian atau solusi tentang tanaman cabai yang ditanam pada bulan November khususnya ya Sobat Tani. Sahabat tani semuanya, simak terus video ini dan jangan di skip ya Sobat Tani. Nanti bisa tahu apa yang saya uraikan itu bisa paham untuk teman-teman semuanya untuk melakukan mulai awal tanam di bulan 10 atau bulan November ini. Itu juga ada kendalanya dan juga ada bagusnya Sobat Tani, dan itu banyak mencakup antara hama dan baiknya itu berada di posisi mana ya Sobat Tani. Simak terus ya Sobat Tani. Sobat Tani semuanya, untuk memulai tanaman cabai apapun khususnya ya Sobat Tani, itu harus diperhatikan bulan-bulan yang bagus itu bulan apa dan bulan-bulan apa yang tidak bagus untuk penanaman atau mulai awal tanam itu ya Sobat Tani. Sebaiknya petani cabai itu harus menguasai tentang baik buruknya mulai tanam ya Sobat Tani. Jangan asal tanam. Jangan, kalau petani cabai itu melakukan asal tanam itu mengejar dengan harga, itu juga nggak apa-apa ya Sobat Tani. Asal tanamannya itu bagus, pasti akan menghasilkan bagus pula nanti ke depannya dan bisa menemui harga yang diharapkan. Karena Bahkan Lombok sendiri, harga yang sangat bagus itu adalah bonus Sobat Tani ya. Dan pada bulan-bulan kemarin itu harga ya di luar kendali itu ya Sobat Tani. Karena apa? Karena ada kendalanya selama 2 tahun itu di negara kita Indonesia ini terjadi wabah COVID-19 ya Sobat Tani. Jadinya itu pada 2 tahun itu yang menghasilkan seperti tanaman cabai khususnya ya Sobat Tani itu menemui kendala yang sangat-sangat miris sekali petani-petani cabai khususnya. Dan baru kali ini ya, ini termasuk bagi saya petani cabai ini merupakan rekor ya Sobat Tani, tidak menandingi dengan harga-harga di tahun-tahun yang sebelum COVID itu sangat menandingi dengan harga yang sangat-sangat luar biasa. Dalam kesempatan kali ini Bahkan Lombok menguraikan baik dan buruknya kalau tidak dilakukan pencegahan tanaman atau mulai tanam pada bulan November atau bulan 10 ini, apa dan bagaimana caranya atau untuk mengatasinya. Kita akan memulai dari yang pertama, yaitu 1. Lakukan pengolahan lahan yang baik dan benar untuk memasuki awal musim penghujan atau musim tanam apapun ya Sobat Tani di bulan 10 ini. Lakukan pembuatan bedengan itu yang sesuai standar operasional, yaitu tingginya sekitar 70 cm, itu nanti akan turun
turun ya sahabat tani, 70 cm itu akan turun sekitar 10 cm, itu sudah sangat bagus menjadi 60 cm. Dan lakukan drainase itu dengan baik ya sahabat tani. Nanti diperkirakan kalau ada air bah atau air hujan yang sangat lebat, pengairan atau drainasenya itu juga lancar. Jangan asal membuat parit ya sahabat tani, nanti bisa mengganggu pertumbuhan tanaman cabai itu sendiri ya sahabat tani, dan sangat rugi sekali dan bisa sulit sekali untuk pertumbuhan pada tanaman itu sendiri sahabat tani. Di bulan 10 ini banyak kendala khususnya di bedengan sahabat tani ya. Kalau di tanaman sendiri itu sangat bagus sekali, bisa dibuktikan ya sahabat tani. Kalau teman-teman semuanya mempunyai tanaman cabai yang masih yang sudah tua maupun keriting itu sahabat tani ya, itu dipastikan pada awal mulai bulan 10 ini pasti akan mengeluarkan tunas ya, seperti itu sudah pasti ya sahabat tani. Kenapa seperti itu? Karena di bulan kemarin, di bulan 9 itu cuacanya panas sekali, dari atas maupun dari dalam tanah itu sangat panas sekali. Untuk pencegahan tanaman cabai yang ada di bedengan maupun mulai awal tanam cabai di bulan 10 ini, bahkan Lombok ada 2 cara untuk mengatasi hama yang ada di bedengan. Ini fokus ada di bedengan ya sahabat tani. Yang pertama itu bedengan harus tinggi dan harus steril dari semua hama yang ada di tanah, dan lahan itu juga harus bagus drainasenya ya sahabat tani. Itu untuk membuat pengairan nanti kalau ada hujan bisa lancar sekali ya sahabat tani. Itu lakukan. Kalau tidak Anda lakukan, jangan harap tanaman Anda itu bisa bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan penyemprotan dengan insektisida khusus untuk hama yang ada di bedengan. Itu yang kedua ya sahabat tani. Dan bagaimana caranya dan bagaimana untuk mengendalikan obat apa yang akan diberikan untuk penyemprotan bedengan itu. Ini versi Bahkan Lombok, khususnya yang berada di Bojonegoro ini ya sahabat tani. Bisa dipraktekkan kok, bisa dipraktekkan. Tapi kalau yang ada di luar Jawa itu saya tidak pernah berkonsultasi dengan teman yang ada di sana untuk melakukan olahan itu bagaimana. Tapi kalau saya lihat di channel-channel teman-teman Bahkan Lombok itu banyak yang memakai potongan bambu kecil itu dimasukkan, pakai gelas air mineral itu dilubangi, dipotong yang bawah itu untuk dimasukkan juga. Dan ada yang memakai sedotan itu ya sahabat tani, untuk minuman itu banyak dilakukan, dimasukkan ke dalam batang tanaman cabai. Itu bagi Bahkan Lombok sangat ribet sekali dan bisa menambah modal itu sahabat tani ya. Untuk khususnya di Bojonegoro ini, kalau Bahkan Lombok sendiri menggunakan trik, silahkan kalau tidak percaya silahkan dibuktikan, silahkan dipraktekkan. Bahkan Lombok akan saya share semuanya ilmu yang pernah saya lakukan. Yang pertama, lakukan penyemprotan dengan insektisida. Bahkan Lombok menggunakan sumo ya sahabat tani, maupun Prisodin itu juga baik untuk penyemprotan yang ada di bedengan. Karena apa kok bedengan disemprot pada minggu ini? Karena di bulan 10 ini ya sahabat tani, itu hewan-hewan yang ada di bedengan itu sudah mulai menetas. Saya yakin sudah mulai menetas karena cuacanya itu panas dan dingin, itu pasti telur-telur itu akan menetas, khususnya jangkrik dan serigati atau laba-laba tanah yang kecil itu kesukaannya itu memotong tanaman cabai yang sudah ditanam beberapa hari.
tujuannya dipotong itu ya sahabat tani untuk dibuat makan maupun dibuat minum itu ya sahabat tani. Tapi setelah dispray itu saya yakin 99 dalam jangka 3 hari sampai 5 hari tidak ada yang namanya sulaman. Ini sudah saya praktekkan pada petani siapapun, itu sudah jitu sekali ya sahabat tani. Silahkan dipraktekkan. Setelah dispray bedengannya itu baru ditutup ya sahabat tani. Usahakan baru dispray langsung ditutup. Itu malah bagus sekali, nanti semua hama yang ada di dalam tanah itu akan keluar. Orang-orang juga itu akan keluar kalau sudah mencium bau itu ya sahabat tani. Sudah dipastikan akan keluar orang-orang itu. Karena orang-orang itu juga sangat sulit sekali pengendaliannya, lakukan dari awal untuk pengendalian hama yang ada di bulan 10 awal mulai tanam ini. Di bulan 10 ini sangatlah bagus sekali untuk perkembangan tanaman cabai maupun tanaman apapun sahabat tani. Sahabat tani, uraian tadi jika bermanfaat silahkan kasih like, komen, dan subscribe pada channel Mbah Lombok, dan jangan lupa komen di kolom komentar ya sahabat tani, semua akan saya jawab sahabat tani. Ingat, lakukanlah dengan yang terbaik untuk memulai di bulan 10 ini, karena bulan 10 ini bulan yang bagus untuk tanaman apapun. Itu dari Mbah Lombok yang sudah saya praktekkan selama bercocok tanaman cabai merah besar. Di bulan 1 sudah saya praktekkan, tanam di bulan 2 juga sudah saya praktekkan, di bulan 3 sudah saya praktekkan, di bulan 4 sudah saya praktekkan. Pokoknya dalam 12 bulan itu, mulai dari bulan 1 sudah saya praktekkan dan menemui kendala-kendala yang berbeda pula ya sahabat tani. Nanti akan saya uraikan di bulan-bulan tanam itu. Untuk bulan 10 ini harganya insya Allah ini masih standar sahabat tani, tapi tidak seperti yang bulan-bulan kemarin itu ya sahabat tani, karena di bulan kemarin itu sangatlah luar biasa, bahkan itu merupakan rekor bagi petani cabai harganya ya sahabat tani. Tapi di bulan 10 ini kalau harga itu biasanya ya masih standar sahabat tani, masih standar. Tapi tidak bisa seperti yang kemarin. Saya jamin tidak bisa yang seperti kemarin. Cukup sekian uraian yang sangat sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk para petani semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.